Mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya. Jadi kami dari Universitas Pancasakti Tegal akan mengerjakan salah satu tugas tugas proyek kami. Dan tujuan kami wawancara itu untuk ingin mengetahui penggunaan dan penggunaan sampah di TPS. Dan yang kedua sebagai produk rencana proyek. Jadi kami ingin tanya-tanya nih seputar sampah-sampah yang diolah dengan baik secara dilakukan oleh Ibu. Baik, saya langsung aja pertanyaan yang pertama. Siapa yang mengantarkan bahan daur ulang atau bahan anorganik? Itu, Bu. Ini masyarakat ya Mbak, jadi tidak sebatas hanya di Kelurahan Kraton ya, ada juga dari Tegal Sari, bahkan kalau yang kemasan-kemasan yang memang bisa kita daur ulang itu malah justru kadang kabupaten juga pada ngirim ke sini. Tapi kalau yang sampah anorganiknya memang kalau yang mereka jauh, Mejasem dan sebagainya mau nganterin ke sini silahkan kami terima, tidak ada penjemputan ya. Tapi kalau untuk wilayah masih di Kelurahan Kraton, kalau misalnya minta dijemput kita siap jemput, kan masih terjangkau lah pakai gerobak, kita kan fasilitasnya baru pakai gerobak. Tapi kalau yang jauh-jauh memang saya menyarankan kalau memang ada bank sampah terdekat, silahkan support bank sampah terdekat. Aja dilawannya adu-adu mana ya ongkirnya mahal, ya harus yang mensupport kan yang berada di lingkungannya. Itu yang itu kan diantar, berarti nggak ada pemasok atau dari itu Bu, yang lain? Jadi kalau untuk ini sedang kami giatkan itu untuk masing-masing RW di Kelurahan Kraton itu dikumpulkan per RW. Nanti bisa ada yang memang per RW itu mengantarkan ke tempat kami, ada yang memang minta dijemput. Kalau masih tadi saya bilang kalau masih di wilayah Kelurahan Kraton kami bisa penjemputannya kan hanya dengan gerobak. Tapi kalau yang di luar keraton, kalau misalnya mereka kadang-kadang bukan karena rupiah ya, tapi karena tresna ya, tergerak hatinya untuk mau datang ke sini ya silahkan. Tapi kami tidak mengadakan penjemputan seperti itu. Tapi kalau pakaian bekas ya seperti itu. Kalau pakaian bekas siapapun yang mau ngirim kami nggak ada penjemputan. Baik orang keraton sendiri bawa semuanya ke sini. Ini yang sedang berjalan. Terus ini misalkan barangnya kan udah di itu Bu, udah disortir ya di sini. Terus nanti buat ngejualinya itu lewat apa Bu? Atau ada tokonya? Enggak, jadi kita kan kalau misalnya kita rencanain nanti tanggal 25 Mei, ulang tahunnya Mawar Biru kan 28 Mei. Nah nanti di tanggal 25 Mei kita mengadakan bazar pre-love sama produk-produk UMKM. Nah kami open donasinya dari awal Mei. Jadi kalau yang kemarin April, Bu aku mau nitip nanti dulu karena sebelumnya kan kemarin Maret kita juga mengadakan. Jadi ini yang ketiga kalinya. Pertama perdana di Desember ya senam bersama sama ini sama produk pre-love bareng Maret itu karena Ramadan ya. Ramadan itu hanya pre-love sama teman-teman UMKM selama 2 hari. Nah kalau hari ini rencananya hari Minggunya senam bersama dan bazar. Nanti yang tanggal 28-nya pas puncak acaranya kita ada pembagian tabungan nasabah, kemudian biasa kan kita bikin santunan. Santunan itu dananya dari sedekah minyak jelantah. Jadi kami menerima sedekah minyak jelantah dari masyarakat. Kemudian nanti ada penjemputan dari Rumah Sosial Kutub. Nah, nanti ada feedback dari pusat. Nah, feedbacknya kami kumpulkan selama 1 tahun. Itu yang sudah berjalan di sana yang program Tersenyum. Terima sedekah minyak untuk mereka. Jadi pernah kami ke yatim piatu, lansia yang tidak mampu, petugas sampah. Nah untuk tahun ini kita nyambung dengan program pemerintah dalam upaya penanganan anak-anak yang stunting. Itu rencananya 8 anak stunting, nah yang 2 itu ibu hamil yang kek ya, yang ukurannya kecil itu. Itu nanti di tanggal 28 sekalian cek kesehatan gratis. Baik, yang pertanyaan kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengolahan bahan daur ulang? Ya, kendalanya yang jelas kesadaran masyarakat ya Mbak ya. Kadang-kadang untuk memilah sampah dari rumah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Kita sudah mengedukasi berulang kali ya. Semuanya proses ya. Kalau kami sih tidak harus setelah milah dibawa ke bank sampah. Kalau misalnya
kami merasa kalau misalnya harus dibawa ke bank sampah berarti kami harus memfasilitasi untuk penjemputan. Sementara penjemputan kan masih terbatas. Jadi kami hanya poinnya lebih ke edukasi pilah sampah. Setelah itu silahkan kalau misalnya mau dikirim ke bank sampah monggo, mau diberikan ke tugas sampah atau mau dijual sendiri silahkan. Yang penting kita mulai memilah sampah dari rumah. Nah kendalanya di situ masyarakat kita kan karena nggak bisa mengadakan penjemputan, akhirnya memang perolehan sampah kami memang belum banyak gitu loh. Tapi bagi saya, bagi kami pengurus, bukan tujuannya kita dapetin sampah sebanyak-banyaknya, itu mah tukang rongsok ya kan. Tapi kita justru edukasi sebanyak-banyaknya, kembangkan inovasi diantaranya ini, bazar ini. Kan untuk masyarakat itu mau datang ke sini gitu loh, jadi ngerti, oh bank sampah kayak kie, akhirnya jadi nasabah kayak gitu dari melihat kegiatan yang kami lakukan. Jadi yang untuk yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk melalui proses daur ulang sampah anorganik? Kalau waktu sih, kalau untuk mendaur ulangnya memang masih saya secara pribadi ya dengan suami. Karena kan membuat kerajinan kan butuh skill ya, ketelatenan juga. Punya skill orang telaten ya ora dadi. Ya, punya ketelatenan nggak punya skill ya nggak jadi. Kebetulan pengurus kami kan sepuh-sepuh rata-rata itu sudah pada pensiun. Ya nanti Bu Joko, Bu anu yang enggak tahu nanti Bu Joko datang apa enggak juga sudah pada sepuh-sepuh. Nah, salah satu kendalanya itu bagaimana bisa merekrut yang muda mau bareng-bareng di sini tuh yang masih kesulitan itu salah satu kendala ya. Di samping tadi kesadaran masyarakat juga merekrut pengurusnya itu kan yang sulit loh Mbak. Iya, nek orang-orang yang masih produktif kan mikirnya pengen noli duit ya Mas ya. Sementara kalau kegiatan ini kan lebih pure sosial. Baik, untuk yang keempat, di mana proses daur ulang dilakukan? Ya, jadi kalau saya kan setelah masyarakat setor ke sini, nanti kan kita pilah dengan teman-teman pengurus yang memang nanti laku di tukang rongsok, kita jual ke pengepul, pengepulnya nanti ke sini untuk menjemput. Nah, untuk jenis-jenis yang memang tidak laku rata-rata di tukang rongsok, tapi bisa kami kelola, itu kami bikin kerajinan daur ulang. Di antaranya kan ada tas. Kalau tadi ke rumah lihat, kalau di sini memang saya belum banyak mendisplay ya. Soalnya di sini debunya luar biasa Mas. Mau sedelatan betasenya wis kandel debu. Jadi paling saya bawa ke sini kalau mau ada tamu, ada kegiatan baru saya bawa dari rumah ke sini. Karena tidak memungkinkan untuk didisplay di sini. Itu tadi kalau kerajinan memang saya juga sering membuka kelas pelatihan ya, baik di sini maupun saya diundang. Tapi ya memang ada yang terus alhamdulillah bergerak, ada yang cuma iseng doang pengen tahu prosesnya. Itu juga ada. Sebenarnya saya sendiri sudah membuka diri ketika sudah ada pelatihan, terus mereka siapa yang mau mengembangkan diri, maksudnya belajar lebih intens untuk bisa membuat produk, sebenarnya saya sudah welcome ya. Cuma kadang-kadang belum ketemu orang yang mau itu loh. Yang terakhir, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah anorganik di daerah sini? Ya, partisipasinya masih sebatas mereka menyetorkan sampah terpilahnya ke sini. Ya, jadi kalau untuk mendaur ulang itu tadi butuh skill, butuh kemauan untuk mau mengembangkan diri itu yang memang susah ya, tidak semua orang mau. Saya sering jemput bola, di mana tuh yuk tak ajari kayak gitu bagian wis orang susah bayar nyong pokoknya ibaratnya karena tadi ya Mbak, pengen bisa kan kita nggak bisa bergerak sendiri. Misalnya ini mau ada acara nih Bu Nur full waktu di sini kapan produksi nih orang bisa. Ya sampai rumah udah capek dari pagi sampai ya kita kan juga harus menjaga diri ya harus jangan terus tenaganya diporsir beda lagi waktu muda ya melayu-melayu terus kadang satu hari bisa 5-6 kegiatan nggak masalah tapi kalau sekarang kita juga harus sadar diri ya dengan usia kadang-kadang juga Bu Nur kan udah punya cucu ya kayak kemarin waktu mbaknya bilang Kamis itu kan karena saya mau akikoh anak saya akikoh cucu. Gitu. Kadang kan waktunya dibagi untuk keluarga juga kan harus ada kemudian juga untuk sosial seperti ini kadang kita juga saya diminta jadi narasumber di luar itu kadang kan harus bisa bagi waktu seperti itu. Oh ya, sebelumnya Ibu dengan siapa Ibu? Ibu Nur. Ibu Nur. Terus di sini sebagai apa ya? Saya direkturnya. Keren ya direktur. Waduh, bangga banget jadi direktur. Iya direktur bank sampah. Ini punyanya Ibu apa? Bukan, ini kan bank sampah. Jadi ini kan ibu-ibu yang terlibat juga dari Bu Tohid dari RW 6 ya Bu.
Bu Anwar dari RW 8, ada dari RW 2 tadi Pak Gito sebentar. Jadi dari perwakilan beberapa RW yang mau gitu loh. Kita kan nggak bisa ngomong, yuk mana direwangi udah langka sih mas, ya pelone nenggono gitu loh. Sebenarnya itu mendapatkan apa aja Bu? Maksudnya bisa apa Barangnya aja? ya. Ya, kalau saya secara pribadi lebih ke tas sih, tas-tas yang mungkin bisa lihat di itu ya Mbak, di katalognya Bu Nur ya. Yang WA saya siapa? Saya. Nah, nanti bisa dicek di katalognya Bu Nur, lihat profil tuh nanti kan ada produknya. Kalau dari yang dari organik, itu organik kita bikin ekoenzim, ini yang di galon-galon. Nah, setelah nanti kita panen, ekoenzimnya sendiri ini bisa untuk pengobatan, pertanian, peternakan, menetralisir udara, air, dan tanah. Jadi tidak sebatas kayak kompos kan hanya menyuburkan tanah. Kalau ini lebih kompleks ya, bisa kesehatan dan sebagainya. Nah, terus Bu Nur juga bikin produk turunannya dari ekoenzim, ada sabun batang, sabun cair, ada bedak dingin. Lihat aja di katalog deh. Nah, kalau yang anorganiknya memang kalau saya secara pribadi lebih ke tas-tas kayak yang dari kemasan ya gitu, yang teknik jahit-jahit gitu, bukan yang anyam, yang bungkus kopi saya nggak telaten, Mbak. Bazar biasanya ada kota tertentu apa setiap ada bazar ibu ngikutin? Bazar yang di mana? Enggak, misalnya kan Pameran. pameran. Kalau bicara pameran sebelum pandemi kita difasilitasi Pemkot ya, dari terutama DLH ya. Jadi Bu Nur itu kan berjuang di daur ulang sampah itu dari 2014. Saya main di daur ulang sampah dulu sampai bisa pameran ke kementerian dan sebagainya, baru DLH baru tahu. Akhirnya saya di 2016 diminta membentuk bank sampah. Nah, setelah membentuk bank sampah waktu itu coba pameran, waktu itu masih di Kota Tegal lah ya. Sempat ke luar kota juga, ke Semarang dan sebagainya. Terus 2016 saya ikut seleksi pameran di kementerian. Alhamdulillah ternyata seleksinya hanya foto produk mas. Nah kami kan sudah ada nggih, akhirnya lolos, berangkat ke sananya ke Keprimen kan kayak gue ya, pribadi kan. Saya cuma ke Bapeda, kebetulan kan saya sering ikut Krenova waktu itu, setiap tahun saya pasti ikut. Bapeda sudah mengenalkan saya secara pribadi, terus akhirnya dibantu lah ya untuk transport, kemudian saya minta ke DLH, alhamdulillah dibantu. Teman-teman ya sing apalah alhamdulillah mensupport saya, ada beberapa Mbak, sampai Mbak Nur aku nyeluk nomor rekeningnya ya orang ketang seket satu, alhamdulillah Mbak, sampai saya sudah di Jakarta itu masih ada yang minta nomor rekening, saya bilang sudah lebih dari cukup, alhamdulillah itu support dari teman-teman nggih, seperti itu. Terus kalau pameran sih alhamdulillah sudah sampai keluar Jawa dan sebagainya. Cuma kalau setelah pandemi memang saya satu ya pengen fokus di sini bagaimana bank sampah bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Selama ini kan taunya cuma daur ulang ya, tapi bank sampahnya kan nggak terangkat. Akhirnya Bu Nur mencoba fokus di sini, produksi tetap jalan, tapi bagaimana bank sampah di Kota Tegal bisa semarak lah ya, dari masing-masing RW bisa terbentuk seperti itu. Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya Bu Nur. Kami sudah dikasih kesempatan untuk wawancara. Semoga bank sampah di tempat Ibu sukses ya ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Oke, sama-sama. Kalau di sini kan lihat aktivitas secara umum, kalau di rumah lihatnya cuma kerajinan daur ulang sampahnya aja.